10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Parlaungan Lubis dari PT Agro Sinergi Nusantara. PT Agro Nusantara merupakan perusahaan gabungan dari PT PN 1 dan PT PN 4. Perkembangan teknologi saat ini telah merubah dan mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat dunia secara global. Fenomena yang kita rasakan di mana perubahan begitu cepat terjadi. Semua terjadi begitu saja, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran menjadi realitas yang sangat subjektif. Disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan bisnis yang semakin ketat adalah dinamika yang terjadi dalam dunia bisnis saat ini. Untuk menjawab semua ini, Kementerian BUMN dalam hal ini PT Holding Perkebunan Nusantara secara terus-menerus mempersiapkan pemimpin yang memiliki talenta yang handal dan tangguh yang mampu membawa PT PEN Group terus-menerus tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan perkebunan terbaik di Indonesia dan dunia di masa yang akan datang. Sebagai seorang insan BUMN, di samping tetap komitmen melaksanakan core value akhlak, amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan bisnis dan kegiatan setiap hari, seorang pemimpin PT PEN Group harus memiliki 10 kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Kompetensi pertama adalah leading change. Seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan dalam suatu organisasi menuju kondisi yang diharapkan secara berkelanjutan. Resistensi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses perubahan. Seorang leader harus mampu menjadi agent of change yang mampu menentukan langkah-langkah sistematis untuk meminimalkan resistensi dalam organisasi yang dipimpinnya. Kompetensi kedua adalah driving innovation. Mampu mendorong orang lain dan menciptakan perusahaan yang secara terus-menerus melakukan upaya-upaya inovatif dan kreatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Dalam hal ini, seorang leader harus mampu mendorong orang lain untuk berpikir dan bertindak di luar dari kebiasaan. Harus mampu memberikan tantangan orang lain keluar dari zona nyamannya. Tetapi di balik semua itu, seorang leader harus mampu memberikan toleransi atas kesalahan dalam berinovasi. Dengan demikian, diharapkan akan tumbuh budaya inovasi dalam perusahaan. Kompetensi selanjutnya adalah developing organization capability. Mampu membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dan talenta dalam perusahaan. Membangun sistem untuk menciptakan lingkungan yang terus belajar dan berkembang, mengembangkan lingkungan yang mendorong terciptanya kolaborasi dalam satu tim, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap pengembangan kualitas dan kapasitas. Strategi selanjutnya adalah strategi orientation. Seorang pemimpin harus mampu menetapkan sasaran jangka panjang yang didasari oleh sudut pandang yang luas, terukur, dan sistematis, yang bersifat lengkap dan menyeluruh. Seorang pemimpin harus mampu dan cepat memanfaatkan isu-isu yang luas dan bersifat makro untuk mengidentifikasi dampak perubahan strategi perusahaan. Selanjutnya adalah driving execution. Seorang pemimpin harus mampu mengimplementasikan strategi dan rencana kerja, yaitu dengan mengkomunikasikan sasaran yang baik kepada berbagai pihak yang terlibat, melibatkan tanggung jawab yang jelas kepada pihak yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan yang tepat, memitigasi potensi risiko, dan menyiapkan alternatif solusinya. Kompetensi selanjutnya adalah global business savvy. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Seorang pemimpin tidak hanya cukup hanya mengerti produk dan lingkungan bisnisnya saja dengan baik, tetapi yang lebih penting adalah harus memiliki dan menguasai keahlian dan karakteristik di berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hukum, dan politik internasional. Selalu terhubung dengan informasi-informasi terbaru mengenai lingkup bisnisnya secara lokal dan global.
mampu mengamati serta menganalisa lingkungan bisnis secara akurat guna menghasilkan strategi yang kompetitif. Kompetensi berikutnya adalah customer focus. Seorang pemimpin harus mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan yang terbaik dan memastikan tercapainya tuntutan dan harapan pelanggan. Pemimpin harus mampu memprioritaskan perhatiannya tidak hanya kepada pengembangan produk dan layanan yang unggul, tetapi sudah harus mengarah kepada kesadaran bahwa hubungan dengan pelanggan sangatlah penting dalam membentukkan brand equity dan brand value yang pada gilirannya akan menciptakan growth dan sustainability perusahaan. Kompetensi berikutnya adalah building strategic partnership. Saat ini perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai keunggulan daya saingnya. Perusahaan harus melakukan kemitraan dengan berbagai pihak, dengan supplier, distributor, bahkan dengan konsumen sendiri. Dengan melakukan building strategi partnership, perusahaan memperoleh beberapa manfaat yang penting. Pertama, akses pasar, teknologi kapital, serta peluang untuk melakukan inovasi, knowledge creation, dan meningkatkan kapabilitas organisasi maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, seorang pemimpin BUMN harus mampu membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Kompetensi selanjutnya adalah managing diversity. Managing diversity berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Mengelola keragaman SDM berarti memfasilitasi individu dengan berbagai latar belakang yang berbeda untuk mau terlibat dalam setiap proses organisasi hingga tujuan untuk meraih keunggulan kompetitif tercapai. PTPN Group berada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang sudah pasti memiliki keberagaman di semua sektor. Keberagaman dan potensi ini merupakan peluang dan modal yang besar bagi pemimpin PTPN Group saat ini dan masa depan. Bagaimana menggali karakteristik, budaya sehingga menjadi talenta yang unggul dan ekselen? Untuk itu, seorang pemimpin harus mampu untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Kompetensi terakhir adalah digital leadership. Peran teknologi informasi saat ini bukan lagi sekedar alat tambahan dalam organisasi, tapi sudah merupakan alat yang wajib dimiliki untuk menjamin kelancaran operasional perusahaan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan aset digital yang dimiliki oleh jajarannya, tapi harus mampu mengarahkan, memimpin, mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan. Saat ini, dunia dihadapkan dengan COVID-19. Seluruh kegiatan dan aktivitas di belahan dunia berubah total. Di sini peran teknologi digital bukti yang sangat penting harus dimiliki oleh seluruh pemimpin BUMN, di mana seorang pemimpin harus mampu memimpin perubahan, mendorong kreativitas untuk menemukan inovasi, menemukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, melaksanakan rencana strategi, melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mendapatkan produk baru yang memiliki nilai tambah yang menjadikan perusahaan tetap tumbuh dan berkembang. Dengan memiliki 10 kompetensi ini pada pribadi seluruh jajaran pimpinan PTPN Group, yakin PTPN Juara akan terwujud saat ini dan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.